Pemirsa, salah satu yang bisa diandalkan dari tempat ini adalah lumpur-lumpur ini. Jadi ini katanya bagus untuk kesehatan tubuh, bisa menghaluskan, bisa mencerahkan kulit. Jadi daripada beli dari penjajah setempat, kita ambil saja, langsung dipakai ke wajah. Cantik kan? Hey ho, balik lagi di Banyumas Curug Adventure bagian kedua. Kali ini saya akan pilih 5 curug lagi untuk sobat piknik dan masih dalam wilayah Kabupaten Banyumas tentunya. Nah, kita mulai saja dari rute yang menuju kucuran airnya mudah banget untuk dijangkau, alias nggak jauh-jauh dari parkiran mobil. Pertama adalah Grojogan Ratu. Biasanya jika kedatangan teman atau kenalan yang pengen ke curug, tapi nggak perlu terlalu menguras tenaga, tampaknya Grojogan Ratu bisa menjadi pilihannya. Grojogan Ratu terletak di Dusun 2, Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tempat wisata ini lumayan mumpuni untuk para wisatawan. Selain ada beberapa gazebo yang disediakan untuk pengunjung bersantai, di dalam wilayah wisata juga menjual beragam makanan, toko yang menjual souvenir dan juga kamar mandi ada di sini. Meskipun wilayah yang tak begitu luas, namun karena tertata rapi, tempat ini terlihat sangat menarik. Belum lagi keindahan Grojogan Ratunya. Grojogan dalam bahasa Jawa berarti air yang jatuh dari atas ke bawah. Walaupun curugnya tak begitu tinggi, kurang dari 8 meter, tapi dijamin ini adalah tempat untuk Anda menghabiskan waktu dengan keluarga. Apalagi kedalaman airnya masih lumayan aman, bahkan bisa dikatakan dangkal, sehingga bisa sebagai sarana anak-anak untuk bermain. Cus, buruan lihat sendiri. Tidak terlalu jauh dari Grojogan Ratu, kita bisa singgah sejenak di Curug Pinang. Curug ini akan terlihat dari jalan raya jika Anda menuju ke Telaga Sunyi dari arah lokasi wisata Baturaden atau Buper atau juga Kebun Raya. Jernih loh, airnya tetap jernih. Curug ini menurut saya juga masih cukup nyaman untuk keluarga karena masih luas area dangkalnya, sehingga aman untuk anak-anak bermain. Tapi untuk orang dewasa juga ada wilayah yang cukup dalam untuk bermain, sekitar 3 sampai dengan 5 meter. Dan satu lagi yang terpenting, fasilitas pendukung di sini lumayan mumpuni loh. Mulai dari warung hingga toilet yang cukup bersih. Kalau curug yang satu ini mungkin tidak terlihat jika Anda berada di lokasi wana wisata. Lokasinya sedikit agak masuk ke dalam di antara pepohonan. Tak jarang jika kemarau atau juga panas, curug ini mengering karena memang debit airnya yang tidak banyak. Yang selanjutnya ini saya nggak tahu bisa dikategorikan sebagai curug apa enggak ya. Yang pasti ada air yang mengalir layaknya grojogan. Dan airnya panas pemirsa. Menuju ke tebing Selirang dari pintu masuk loket, lumayan menguji kekuatan lutut dan betis. Nah, belum lagi jalan yang akan Anda lalui ke bawah lumayan licin. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Ada 2 akses jalan yang bisa Anda lalui jika ingin menuju ke tebing Selirang. Dari dalam kawasan melalui loket tiket, atau dari arah bawah tebing melalui perumahan warga dari arah Jenggala. Menuruni anak tangga kita akan melihat Pancuran 7 terlebih dahulu. Dari sinilah asal air panas mengandung belerang yang bermanfaat tersebut. Lumpur belerang di sini juga sering dimanfaatkan oleh warga untuk dijual sebagai bahan baku lulur. Bahkan biasanya sebelum masa pandemi COVID-19, pengunjung juga bisa luluran di sini. Namun sayangnya sejak pandemi COVID, tempat ini lebih sering ditutup. Dan usaha-usaha ini pun juga ditutup sementara waktu. Dan biasanya pengen
ke pancuran 7. Ini pancuran 7. Nah, ada 7 pancuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segitu aja. Oke, dari sini kita mau ke bawah. Setelah perlahan menuruni anak tangga bebatuan, akhirnya kita pun sampai. Dan penampakan tebing Selirang ini luar biasa keren. Nah, kelihatan kan uapnya? Jadi memang air yang mengalir di sini panas pemirsa. Meskipun tidak sepanas sumbernya di atas sana. Dan yang pasti mengandung belerang. Warna kuning yang kita lihat di tebing ini pun berasal dari belerang. Tapi memang belerang di sini berbeda dengan belerang yang ada di tempat lain yang pernah saya kunjungi. Belerang di kawasan Baturaden ini tidak berbau, jadi nyaman sekali untuk pengunjung. Jadi di sini lumpur ini dijual buat luluran. Bidadari lagi luluran pemirsa. Yang terakhir berada di luar kawasan wisata Baturaden, yaitu Curug Gomblang. Curug ini terletak di kawasan Kedung Banteng, tepat di kaki Gunung Selamet, Kabupaten Banyumas. Setelah membayar tiket masuk, pengunjung biasanya langsung bisa melihat hamparan pepohonan yang asri. Sebelum akhirnya kita akan tiba di tempat parkir kendaraan. Setelah sampai di area parkir, maka para pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, menyusuri jalur yang sudah tersedia. Jalan menuju Curug Gomblang tidak terlalu ekstrim, namun harus tetap berhati-hati karena licin di beberapa area. Jalurnya pun akan terus menurun. Dan di tengah perjalanan, para pengunjung akan menemukan persimpangan. Nah, jalur yang ke sebelah kiri merupakan arah menuju spot selfie. Dan ke sebelah kanan merupakan arah menuju lokasi utama Curug Gomblang. Curug ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan aliran sungai dari curug yang penuh berbatuan, sehingga bisa dijadikan sebagai tempat bermain air atau juga foto yang ciamik. Gomblang ada di daerah Kedung Banteng. Kedung Banteng ya, Kedung Banteng. Lumayan sih, bagus sih curugnya. Jalannya juga lumayan. Coba nak putar sana mau untuk jalannya. Kalau mau ke sini ya siapkan kaki lah ya. Habis itu sepatu atau sendalnya juga jangan yang licin karena tangganya berbatuan gitu. Tapi jangan mandi tepat di bawah curug ya guys. Debit airnya yang besar bisa membahayakan jiwa Anda. Ya, itu tadi beberapa curug yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Nah, jangan ketinggalan dalam curug adventure kita selanjutnya dengan cara klik subscribe, like,
dan share informasi ini kepada para pecinta piknik Indonesia. Masih banyak curug-curug indah lain di Kabupaten Banyumas yang kamu wajib tahu dan bisa kamu eksplorasi. Sampai jumpa lagi!